Dihina mantan suamiku di acara bukber reuni SMA. Aku buat mereka semua terdiam malu saat aku dan suamiku dijemput jet pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu, aku hanya gadis biasa yang menjadi bahan olokan di sekolah. Bahkan setelah menikah, hidupku masih dipenuhi penghinaan, terutama dari suamiku sendiri, Revan, pria sombong yang dulu merasa paling hebat. Kami bercerai dalam luka yang kupendam dalam diam. Siapa sangka, hidup membawaku ke titik yang tak pernah kuduga. Aku menikah dengan lelaki luar biasa bernama Arvino, pemilik perusahaan internasional yang rendah hati tapi penuh wibawa. Reuni SMA dan acara buka bersama itu seharusnya menjadi ajang nostalgia. Tapi ternyata, Revan dan teman-temannya masih sama, menertawakan, menghinaku, dan meremehkan statusku. Mereka bahkan tak tahu siapa pria yang duduk di sampingku, mengenakan jam tangan mewah dan bicara dengan lembut namun tegas. Hingga saat langit sore berubah jingga, sebuah suara menggetarkan langit. Jet pribadi mendarat di lapangan sepak bola belakang restoran mewah tempat acara berlangsung. Dan semua kepala mendongak. Tak ada yang menyangka, aku, si bekas istri tak tahu diri, dijemput jet pribadi dengan pengawalan elit. Semua mulut bungkam. Semua mata membelalak. Dan Revan hanya bisa menunduk malu di hadapan pria yang kini menggenggam tanganku dengan bangga. Like kalau kamu pernah diremehkan oleh orang yang dulu mencintaimu, tapi sekarang kamu bisa tersenyum karena hidup membalas dendam untukmu. Komen, jet pribadi datang menjemput. Kalau kamu suka klimaks ceritanya dan pengin bab tambah panjang, subscribe buat kamu yang suka kisah balas dendam elegan penuh gaya dan kemewahan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku sedang duduk di meja kerja di ruang baca rumah ketika ponselku berbunyi pelan. Bukan suara dering biasa, tapi notifikasi dari grup WhatsApp yang telah lama mengendap tanpa suara. Reuni SMA 2009. Bukber Ramadan. Entah siapa yang menghidupkannya kembali, tapi sekarang deretan pesan penuh candaan dan nostalgia mulai membanjiri layar. Namaku Alia Prameswari. Seorang istri, ibu satu anak, dan CEO muda di balik salah satu platform fashion e-commerce internasional yang sekarang mulai dikenal di Asia. Tapi sebelum semua ini, aku hanyalah remaja biasa yang sering jadi bulan-bulanan di sekolah. Karena aku tak secantik mereka, tak sekaya mereka, dan tak seluas mereka dalam pergaulan. Aku masih ingat betul betapa mereka sering menertawakanku. Tapi yang paling membekas adalah nama satu orang, Revan Aditya, mantan suamiku. Ya, dunia memang lucu. Dulu aku mengira cinta bisa mengubah segalanya. Aku dan Revan bertemu lagi setelah lulus SMA dan akhirnya menikah. Tapi pernikahan itu bukan dongeng indah. Ia hanya episode pahit dari hidupku yang penuh hinaan, pengkhianatan, dan tekanan batin. Revan tidak pernah berhenti menganggapku lebih rendah darinya. Baginya, aku tak lebih dari sisa-sisa SMA yang ia nikahi karena bosan. Kami bercerai 3 tahun lalu setelah sekian banyak luka yang kusembunyikan dari dunia.
Diam-diam, aku memulihkan diri, bangkit dari puing-puing harga diri, dan bertemu seseorang yang mengubah segalanya. Arvino Dwijaya, pria yang mengenalkanku pada ketenangan, bukan kekuasaan. Pria yang menjadikan kebahagiaanku sebagai tujuan hidupnya, bukan beban. Tanganku gemetar saat menyentuh ikon grup WhatsApp itu. Sebuah pesan dari ketua OSIS kami dulu, Mayang, muncul di layar. Ayo guys, reuni bukber tahun ini kita bikin meriah ya. Lokasi udah fix di The View Resto dan Sky Lounge. Dress code bebas, tapi tetap sopan. Siap-siap nostalgia. Lalu disusul gelombang komentar. Wah, Revan datang gak nih? Kangen kocaknya waktu zaman SMA. Haha. Kita undang Alia juga dong. Biar lengkap. Dengar-dengar dia sekarang istri orang kaya. Tapi nggak tahu bener apa hoax hahaha. Iya, katanya sih jadi istri pengusaha. Tapi nggak pernah update apa-apa. Kalau sukses masa nggak show off dikit? Mataku membeku di layar. Rupanya aku masih jadi bahan olokan. Bahkan setelah bertahun-tahun. Dalam hati aku ingin tertawa. Lucu sekali mereka masih berpikir aku harus membuktikan sesuatu lewat unggahan. Padahal, hidupku sudah tenang. Tanpa mereka, tanpa drama, tanpa harus menjelaskan apapun pada orang-orang yang dulu bahkan tak peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak. Kupandangi langit senja dari balik jendela kaca. Di ruang tamu, kudengar suara Arvino bermain piano bersama Ziva, anak kami. Suara tawa mereka membuat hatiku damai. Tapi undangan reuni itu, entah mengapa menusuk seperti duri lama yang belum sepenuhnya tanggal. Sayang, suara Arvino masuk ke ruang baca, lembut seperti biasa. Kamu kelihatan mikir berat. Ada apa? Aku menoleh dan menunjukkan ponselku. Ia mendekat, membaca sekilas isi grup lalu menatapku dengan senyum tenang. Reuni SMA. Aku mengangguk. Aku diundang. Tapi aku masih ragu mau datang atau tidak. Ia duduk di sampingku, memegang tanganku erat. Alia, kamu tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Tapi kalau kamu ingin pergi, aku akan temani. Aku akan duduk di sampingmu. Dan kalau mereka masih sama seperti dulu, aku pastikan kali ini, kamu tidak akan sendiri. Air mataku hampir jatuh. Entah kenapa kata-kata sederhana itu menampar batin kecilku yang selama ini masih menyimpan trauma. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena mungkin, sekali saja, aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku berhasil selamat dari luka yang mereka tinggalkan. Bukan karena dendam, tapi karena aku layak dihargai. Aku mengangguk pelan. Baik, Vin, aku akan datang. Dan kali ini, aku takkan pulang dalam keadaan terluka lagi. Kupandangi layar ponsel yang terus berbunyi dengan notifikasi tak kunjung henti. Grup WhatsApp, reuni SMA 2009, bukber Ramadan, kini hidup seperti sarang lebah yang baru saja diaduk. Nama-nama lama muncul satu demi satu, beberapa masih akrab diingatan, lainnya hanya samar-samar. Tapi semua membawa rasa yang sama, getir. Pesan-pesan datang seperti gelombang pasang. Dani, guys, reuni kali ini harus heboh ya. Jangan sampai ada yang sok-sokan jadi kalem tapi ternyata masih jomblo atau hidupnya biasa aja. Hahaha. Lucy, iyalah. Lagian siapa sih yang beneran sukses dari angkatan kita? Yang kuliah ke luar negeri aja sekarang masih ngekos. Revan, hahaha betul. Ada juga yang dulunya culun, sekarang ngaku-ngaku istri pengusaha. Tapi kok nggak pernah kelihatannya kemana-mana. Mayang, aduh Revan, jahat banget kamu. Tapi aku tahu deh yang kamu maksud.
Hahaha. Aku menatap nama Revan. Jantungku berdegup pelan tapi pasti. Jadi benar dugaan Arvino, reuni ini bukan sekadar ajang silaturahmi. Ini adalah panggung tempat mereka melanjutkan lakon lama yang belum selesai. Mempermalukanku. Dani, ajak Alia dong. Biar reuni makin seru. Dengar-dengar katanya udah cerai ya? Kasian sih. Padahal udah dapet cowok ganteng kayak Revan. Malah lepas. Lucy, iya, denger juga tuh. Sekarang katanya nikah lagi sama pengusaha. Tapi nggak pernah posting. Nggak pernah muncul di media. Jangan-jangan halu. Revan, gue juga sempet mikir gitu. Gue tahu siapa dia sebenarnya. Dari dulu juga dia ambisius, pengen dianggap berkelas padahal, ya kalian tahulah. Mayang, udahlah, jangan ngomongin dia terus. Entar malah beneran dateng terus jadi awkward moment. Tanganku mengepal, nafasku tersendat. Aku hampir menutup ponselku, meninggalkan grup, dan melupakan semuanya. Tapi tiba-tiba ada satu pesan masuk, dari nomor tak tersimpan. Singkat tapi penuh makna. Nomor tak dikenal. Lucu ya? Orang yang dulu cuma bisa ketawa sekarang masih ketawa juga. Tapi kali ini, kalian akan jadi bahan tertawaan. Semua sunyi. Tiba-tiba, keheningan menguasai grup. Beberapa tipping muncul, lalu hilang. Tak ada yang langsung membalas. Seperti mereka semua tahu, pesan itu mengandung bom waktu. Dan aku tahu siapa pengirimnya. Nomor itu milik asisten pribadiku, Nadine. Ia hanya mengikuti instruksiku beberapa menit lalu saat aku berkata, masukkan aku ke grup itu. Tapi jangan langsung bicara. Biarkan mereka dulu yang bicara. Dan sekarang, mereka membuktikan siapa diri mereka yang sebenarnya. Mayang, ini siapa sih? Baru join terus nyolot banget. Nadine, tanpa ragu, saya asisten pribadi Bu Alia. Jangan khawatir, beliau tetap akan datang. Tapi jangan terlalu berharap bisa mempermalukan seseorang yang sudah jauh lebih tinggi daripada kalian. Aku tersenyum. Nadine memang selalu tahu bagaimana melontarkan kalimat tepat sasaran. Dan benar saja, reaksi mereka panik. Dani, lah serius Alia beneran dateng? Revan, dia masih inget kita ya? Kirain udah sibuk jadi sosialita. Lucy, kita cuma bercanda kok. Nggak usah baper ya. Seketika grup itu berubah nada. Tawa berubah menjadi basa-basi. Ejekan berubah menjadi sambutan. Hinaan berubah menjadi pujian palsu. Lucu sekali melihat betapa cepatnya manusia memutar balik kata-kata ketika merasa korban. Mereka ternyata jauh lebih berhasil daripada yang mereka kira. Aku menutup layar ponsel dan memandang keluar jendela. Mobil Arvino baru saja berhenti di garasi. Ia keluar, mengenakan kemeja putih gading dan celana hitam yang rapi. Wajahnya tenang, penuh karisma. Ia menoleh ke arah jendela, melihatku, dan melambaikan tangan. Hati ini hangat. Lelaki ini berbeda. Ia tidak pernah menghinaku. Ia tidak pernah mempermalukanku. Ia tidak pernah membandingkanku dengan siapapun. Dan kali ini, aku akan berdiri di sisinya. Bukan sebagai perempuan yang tersisa dari masa lalu, tapi sebagai perempuan yang telah bangkit dari luka. Aku akan datang ke reuni itu. Bukan untuk membalas, tapi untuk membungkam mereka dengan elegan. Dan saat jet pribadi kami mendarat nanti, di hadapan mereka semua, aku tak perlu berkata sepatah kata pun untuk membuat mereka mengerti satu hal. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku duduk di depan cermin rias, menyisir rambutku perlahan. Di dalam bayangan cermin itu, kulihat diriku sendiri, sosok perempuan yang jauh berbeda dari dulu. Dulu, aku bahkan takut menatap wajahku sendiri terlalu lama. Setiap cermin seperti menyodorkan luka, setiap pantulan wajah mengingatkan bahwa aku tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup segalanya. Tapi sekarang, cermin tak lagi menyakitkan.
Ia hanya menampilkan kenyataan bahwa luka itu telah sembuh dan aku berhasil melewati semuanya. Namun tetap saja, jauh di dalam hatiku, aku tahu mereka takkan pernah benar-benar melihat siapa diriku sekarang. Di mata mereka, aku tetap Alia si kutu buku yang cupu, yang selalu duduk di pojok kelas dengan wajah pucat karena takut ditunjuk guru. Aku tetap Alia yang tak pernah diajak nongkrong karena tak sepaham selera fashion. Aku tetap Alia yang dijadikan bahan taruhan oleh Revan saat kami pertama kali berpacaran. Berani nggak pacaran sama dia sebulan penuh? Dan ketika taruhan itu berubah menjadi pernikahan, semua orang hanya tertawa. Mereka menyebutku beruntung, seakan Revan adalah hadiah undian tertinggi yang bisa kudapat. Padahal, menikahi Revan adalah kutukan. Ia terus membawa luka SMA ke dalam rumah tangga. Mengolok-olok cara bicaraku, penampilanku, bahkan keluargaku yang sederhana. Setiap malam adalah ujian, dan setiap pagi adalah tangisan dalam diam. Tapi aku bertahan. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya aku muak. Tapi itulah mereka. Itulah dunia yang tumbuh bersama dengan kedangkalan nilai. Di kepala mereka, hidup hanya tentang apa yang tampak. Dan sayangnya, aku tak pernah cukup berkilau untuk mereka. Tak seperti Mayang yang jadi selebgram lokal. Tak seperti Lucy yang sering pamer liburan dengan lelaki yang berbeda tiap bulan. Atau Dani yang jadi influencer properti, padahal cuma endorse kafling kosong. Aku tahu mereka masih menganggapku rendah. Bukan karena aku gagal, tapi karena aku tak pernah membuka hidupku untuk dipamerkan. Karena aku tak pernah menunjukkan isi rumahku, tidak pernah memotret tas atau mobilku, tidak pernah mengunggah wajah suamiku di media sosial. Mereka mengira aku menyembunyikan hidup karena malu. Padahal aku hanya melindunginya dari mata yang tak tahu cara menghargai. Dan mereka takkan pernah mengerti bagaimana rasanya dicintai tanpa perlu dipamerkan. Mereka takkan pernah tahu bagaimana damainya hidup tanpa validasi, tanpa drama, tanpa topeng. Hari ini aku tahu, mereka semua hanya akan melihat permukaan. Mereka akan memperhatikan bajuku, model tas tanganku, sepatu apa yang kupakai. Mereka akan menilai dari label, dari harga, dari merek. Mereka akan melihat Arvino dan bertanya-tanya siapa dia, karena tak ada yang tahu wajahnya. Mereka akan meremehkan sampai sesuatu yang mereka anggap mustahil menghantam langsung ke wajah mereka. Tapi biarlah, biarkan mereka meremehkan. Karena kadang, kekuatan terbaik justru lahir dari kerendahan yang dikira tak berharga. Suara pintu terbuka pelan. Arvino berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan semi-formal yang membingkai tubuh atletisnya dengan sempurna. Tidak berlebihan, tidak mencolok, tapi ada aura dalam dirinya yang tak bisa dibeli dengan harga, tak bisa ditiru dengan gaya. Matanya lembut memandangku. "Siap, sayang?" tanyanya pelan. Aku berdiri, menatapnya. "Siap," jawabku mantap. Ia menggandeng tanganku dan kami turun bersama. Di garasi, mobil hitam dengan plat diplomatik telah menunggu. Bukan karena kami pamer status, tapi karena Arvino baru pulang dari pertemuan dengan investor asing dan diantar staf Kementerian Luar Negeri. Ya, suamiku bukan sekadar pengusaha. Ia juga penasihat investasi global yang menjembatani banyak negara dengan jaringan internasional. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana dia memegang tanganku saat kami berjalan, bagaimana ia menarik kursi untukku saat makan, bagaimana ia memperlakukanku seolah aku satu-satunya perempuan di dunia. Dan aku tahu, bahkan saat aku datang ke reuni itu nanti, mengenakan gaun sederhana tanpa label terkenal, tas tanpa logo mencolok, dan wajah tanpa polesan menor, aku tetap akan bersinar. Karena aku datang bukan untuk menunjukkan apa yang aku miliki. Aku datang untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan Alia yang dulu. Aku Alia yang pernah dipatahkan, dan bangkit lebih tinggi dari semua yang meremehkannya. Malam menjelang ketika kami sampai di rumah kembali. Setelah Arvino menyelesaikan pertemuan dengan delegasi Dubai di Ritz-Carlton siang tadi, kami memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah utama, melainkan singgah dulu ke villa pribadi kami di Puncak,
Tempat yang kami rawat bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjadi tempat kami menghirup kehidupan yang jujur, tanpa mata memicing atau bibir yang sinis. Di sana, semuanya terasa tenang. Tak ada perdebatan soal status, tak ada label, tak ada gengsi, hanya aku dan Arvino, dan cinta yang kami bangun dari dasar, bukan dari panggung pertunjukan seperti yang biasa kulihat di media sosial teman-teman SMA dulu. Aku duduk di ruang santai, bersandar di sofa linen berwarna almond yang nyaman, menyaksikan Arvino menuangkan teh ke dalam 2 cangkir kayu buatan tangan dari pengrajin Jepang yang ia kagumi. Gerak-geriknya tenang, presisi, penuh kelembutan. Pria itu bukan sekadar tampan atau kaya, bukan sekadar pintar atau sukses. Ia hadir seperti langit pagi yang jernih, membawa rasa teduh dalam dadaku yang dulu penuh luka. "Teh chamomile seperti biasa?" tanyanya tanpa menatapku, tapi dengan senyum yang kutahu hanya ia tunjukkan padaku. Aku mengangguk. "Iya, Vin. Terima kasih." Ia duduk di sampingku. Satu tangan memegang cangkirnya, satu lagi menggenggam tanganku. Dan untuk beberapa saat, kami hanya diam. Tak ada suara selain desau angin dari sela jendela besar, suara alam yang hidup di luar, dan detak jantungku yang selalu terasa damai saat ia di dekatku. "Besok, kamu yakin ingin datang ke reuni itu?" Arvino akhirnya bertanya. Bukan ragu, hanya memastikan. Aku menarik napas pelan. Yakin, aku harus datang. Bukan karena aku ingin menunjukkan siapa aku sekarang, tapi karena aku perlu menutup bab masa lalu yang selama ini masih menyisakan sesak. Ia menatapku dengan mata tajamnya yang selalu dalam. "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Aku akan ada di sana, di sebelahmu. Dan jika ada satu saja orang yang mengangkat suara untuk merendahkanmu lagi, aku akan pastikan suaraku lebih keras untuk membuat mereka diam." Aku tersenyum tipis dan mencium punggung tangannya dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih sudah menjadi pelindungku, Vin. Dulu aku pikir cinta hanya soal menerima apa adanya. Tapi kamu mengajarkanku bahwa cinta juga harus melindungi, menghormati, dan membuat seseorang tumbuh." Ia menatapku lama, lalu mengangguk. "Besok kita berangkat dengan tenang. Mobil akan menunggu di bawah, dan tim pengamanan sudah siap." Aku mengerutkan dahi. "Tim pengamanan? Untuk reuni sekolah?" Arvino tertawa kecil. "Kita tak pernah tahu. Kamu tahu bagaimana gosip menyebar. Begitu mereka tahu siapa kamu sekarang, dan siapa aku, akan banyak wajah berpura-pura ramah sambil merekam diam-diam." Aku terdiam. Iya benar. Dunia kini bukan lagi tentang kebenaran, tapi persepsi. Orang-orang tak lagi peduli pada cerita yang sesungguhnya, hanya pada potongan citra yang bisa mereka sebarkan untuk konsumsi massa. "Tapi kamu nggak apa-apa kan? Datang ke acara seperti itu, tempat di mana semua orang dari masa laluku akan menatapmu." Aku bertanya dengan lirih, menunduk. Arvino mengangkat daguku dengan jemari lembutnya. "Alia, aku bukan suami yang kamu sembunyikan. Aku adalah laki-laki yang akan selalu bangga menggenggam tanganmu, dimanapun kamu berada. Aku tak peduli siapa yang pernah merendahkanmu, karena yang mereka hina dulu adalah Alia yang telah mereka rusak. Sedangkan aku menikahi Alia yang telah bertumbuh." Hatiku bergetar. Dan di saat seperti itu, aku sadar sepenuhnya, suamiku sekarang bukan lelaki biasa. Bukan hanya karena ia memiliki kekayaan yang membuat pria-pria di lingkaran elit menyebutnya sebagai Raja Investasi Asia Tenggara. Bukan hanya karena ia punya koneksi dengan pejabat tinggi dari luar negeri. Bukan hanya karena ia bisa memanggil jet pribadi kapanpun ia mau. Tapi karena ia adalah pria yang tahu nilai seorang perempuan dari luka yang berhasil disembuhkannya. Bukan dari penampilan yang bisa dibentuk dalam satu malam. Keesokan harinya, sebelum subuh, kami sudah bersiap. Di belakang villa, landasan kecil helipad pribadi sudah dinyalakan. Jet ringan Falcon 900X yang baru kami beli tahun lalu sudah standby dengan lampu penerangan sayap menyala. Tak ada sirine, tak ada keramaian. Semua diatur dalam diam.
Tim protokol keamanan kami menyesuaikan jalur penerbangan pribadi menuju kota tempat reuni diadakan tanpa mengganggu penerbangan umum. Aku mengenakan gaun long dress berwarna biru tua, tanpa aksesoris berlebih. Hanya sepasang anting mutiara warisan ibuku, dan jam tangan dari Arvino yang bertuliskan ukiran kecil di belakangnya. Untuk Alia, perempuan yang menjadikanku lelaki terbaik. Jam tangan itu lebih berharga dari semua berlian yang pernah kulihat di perhiasan Lucy, atau dari cincin besar yang selalu dipamerkan Mayang di foto-foto mereka. Mobil limosin hitam membawa kami dari bandara kecil menuju restoran tempat acara bukber reuni akan digelar. Dan sepanjang jalan, aku hanya menggenggam tangan Arvino erat-erat. Karena malam ini, kami akan masuk ke kandang yang pernah mengoyak harga diriku, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperlihatkan bahwa perempuan yang dulu mereka injak-injak, kini datang bukan dengan kebencian tapi dengan kekuatan. Langit sudah berganti jingga keemasan ketika mobil limosin hitam berhenti tepat di depan pelataran restoran The View Resto dan Sky Lounge, sebuah tempat makan mewah di lantai tertinggi gedung pencakar langit paling bergengsi di pusat kota. Tempat yang mereka pilih jelas bukan sembarang lokasi. Mereka ingin terlihat elegan, berkelas, mewah, padahal sebagian besar hanya ingin mencari validasi lama yang tak kunjung datang. Parkiran dipenuhi mobil-mobil SUV, sedan mewah sewaan, dan motor gede milik beberapa alumni yang ingin menunjukkan bahwa mereka berhasil. Tapi tidak satupun dari kendaraan itu yang menyadari bahwa sebentar lagi, satu mobil akan membawa tamu yang akan membungkam semuanya. Sopir kami membuka pintu. Angin sejuk dari lantai tinggi menyapa wajahku. Aroma malam bercampur wewangian eukaliptus dari tubuh Arvino yang berdiri di sampingku, membentuk aura yang tak bisa digambarkan. Ia meraih tanganku, menggenggam erat, lalu membisikkan pelan, "Kamu luar biasa malam ini, sayang." Aku tersenyum. "Kamu pun selalu luar biasa, Vin." Tak ada gaun bling-bling menyala. Tak ada sepatu stiletto mengkilat. Tak ada tas merek dunia yang sengaja dihadapkan ke kamera. Aku hanya mengenakan gaun biru tua sederhana dari sutra lembut rancangan sahabatku, seorang desainer lokal yang tidak pernah mengejar label, tapi karyanya selalu bicara dengan tenang. Rambutku ditata sederhana, digelung rapi dengan hiasan kecil berbentuk bunga sakura dari perak. Tidak mencolok, tapi elegan. Tidak penuh kilau, tapi tak bisa diabaikan. Kami menaiki lift bersama, menuju lantai paling atas. Detik-detik itu terasa seperti lambat. Degup jantungku berdetak berirama, bukan karena gugup, tapi karena aku tahu, aku tidak sedang berjalan ke medan perang, melainkan ke tempat yang pernah menginjak harga diriku. Tapi kini, aku datang bukan untuk meminta maaf, bukan untuk menunjukkan keberhasilan, apalagi menuntut pengakuan. Aku datang hanya sebagai diriku, Alia yang tak lagi bisa diinjak. Pintu lift terbuka, dan di sanalah mereka. Barisan meja panjang dengan lampu gantung kristal menggantung rendah, hiasan bunga pastel, dan deretan alumni yang tertawa, bersorak, menyambut tamu-tamu lainnya. Aku bisa melihat Lucy tertawa keras dengan suara tawa khasnya yang selalu dibuat-buat. Mayang sibuk live Instagram sambil menunjukkan gelas mocktail yang bahkan belum ia sentuh. Dan di pojok, duduklah Revan dengan kemeja putih kebesaran ego dan senyum licik yang tak pernah berubah sejak dulu. Ia masih sama, berpikir bahwa dunia akan selalu berputar di sekelilingnya. Sampai matanya bertemu denganku. Sampai suara-suara di sekitarnya mendadak mengendur, lalu berhenti. Satu persatu mata mulai menoleh. Bisik-bisik pelan mulai mengalir. Astaga, itu Alia. Dia, beda banget, ya? Itu suaminya? Astaga, siapa tuh? Gila, suaminya cakep banget. Pakai sopir? Itu mobil siapa tadi yang masuk? Kayaknya bukan main-main deh dia sekarang. Tapi aku hanya berjalan pelan, tanpa ragu. Langkah-langkahku mantap, seperti sudah kuhitung dengan pasti. Setiap mata yang menatapku hanya kutanggapi dengan senyum tipis. Tak ada rasa ingin membalas, tak ada kemarahan. Hanya elegansi yang lahir dari luka yang sudah lama sembuh. Lucy berdiri dengan canggung, mencoba menyapa.
tapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Alia, hai. Lucy. Aku menyapa balik. Senang melihatmu lagi. Mayang berdiri menyambut, tapi senyum palsunya jelas terlihat. Ia menatap Arvino dengan tatapan mengukur, mencoba menerka siapa pria tampan yang kini menggenggam tanganku seerat itu. Kamu datang juga ya, Alia? Ya, seperti undangan yang kalian kirim. Revan bangkit. Senyum congkaknya mencoba bertahan, tapi matanya jelas menunjukkan kejutan yang tak mampu ia sembunyikan. Lama nggak ketemu, katanya singkat, padahal aku tahu, ia menunggu-nunggu kesempatan ini. Kesempatan untuk mengolokku. Mungkin, tapi kini ia kehilangan kata. Aku hanya menatapnya, menunduk sedikit, lalu duduk bersama Arvino yang menarik kursi untukku. Dalam ruangan itu, keheningan menggantung seperti kabut. Lalu Arvino bicara, pelan tapi tegas. Terima kasih sudah menyambut kami. Semoga malam ini tidak hanya tentang mengenang masa lalu, tapi juga belajar menghargai siapa yang berhasil melewatinya dengan kepala tegak. Dan dengan satu kalimat itu, ruangan kembali hening. Tertunduk, terpaku, terdiam. Mereka mungkin tidak tahu siapa Arvino, tapi satu hal pasti, mereka tahu bahwa pria ini bukan sembarang suami. Dan Alia yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri bersama seseorang yang tak bisa mereka samakan dengan siapapun. Dan malam baru saja dimulai. Ruang reuni itu gemerlap oleh cahaya lampu gantung kristal dan denting gelas-gelas anggur kosong yang dijadikan gaya. Tertawa, canda, dan basa-basi menyebar ke segala arah, seperti virus tak kasat mata yang menyamar dalam bentuk keramahan. Tapi di balik semua itu, aku benar-benar tahu, bahwa tak satu pun dari mereka melihatku sebagai seseorang yang setara. Mereka masih melihatku sebagai Alia yang dulu. Alia yang tak punya nilai apa-apa, yang selalu jadi pengisi kursi belakang dan penerima tawa paling lantang. Alia yang pernah jadi taruhan pria bernama Revan, yang kini hanya duduk beberapa meter dari tempatku duduk saat ini. Suasana makin semarak. Lucy dan Mayang berdiri di dekat panggung mini, menjadi MC dadakan. Mereka membacakan nama-nama teman seangkatan, menyapa, melempar lelucon khas masa SMA, membuat semua tertawa seperti dulu, tertawa yang semu, dingin, dan tak pernah benar-benar tulus. Aku memperhatikan mereka satu persatu. Beberapa masih berusaha terlihat muda dengan make-up tebal. Sebagian lain berpakaian seperti akan ke gala dinner padahal ini hanya reuni. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Mereka ingin terlihat berhasil. Lucy mengarahkan mikrofon ke tengah ruangan. Senyum liciknya muncul. Mana nih yang katanya istri pengusaha besar? Alia, kamu bawa suami malam ini? Tawa bergema. Sorot lampu panggung diarahkan ke mejaku. Arvino menoleh ke arahku, menatapku dengan tenang, menunggu. Aku menoleh pelan ke arah Lucy. Iya, suamiku datang. Dia duduk di sampingku. Kenapa? Lucy mengangkat alis. Suara cemprengnya meninggi. Oh, cuma pengen kenalan aja. Soalnya, katanya kamu nikah sama pengusaha, ya? Tapi belum pernah ketemu. Nggak ada di media, nggak ada di artikel. Kita pikir, hoaks. Hahaha. Tertawa lagi. Kali ini lebih lantang, lebih menyakitkan. Mereka pikir itu lucu. Mereka pikir aku akan tersinggung, marah, atau diam dan pergi. Arvino tersenyum. Ia bangkit dari tempat duduknya, menatap Lucy tanpa sedikit pun rasa terintimidasi. Suaranya tenang, tapi setiap katanya menampar keras. Perkenalkan, saya Arvino Dwijaya, suami dari Alia. Saya bukan orang yang suka tampil di media, bukan karena saya tak penting, tapi karena saya percaya, kekuatan tak harus selalu berisik. Saya bekerja di balik layar. Jadi mungkin wajar kalian tak tahu siapa saya. Tapi satu hal yang pasti, saya cukup beruntung bisa menikahi perempuan sehebat Alia. Dan saya tak butuh pengakuan dari siapapun untuk itu. Seisi ruangan mendadak hening. Mayang tersenyum kaku,
mencoba mencairkan suasana. Wah, maaf ya, kita cuma bercanda. Reuni gitu loh. Biar santai. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, tetap tersenyum. Bercanda boleh, tapi kadang bercandanya terlalu mirip dengan penghinaan. Mungkin karena sudah biasa meremehkan orang dari dulu. Mereka tercekat. Aku tahu mereka tak menyangka aku akan melawan. Mereka pikir aku akan tetap diam, seperti dulu. Revan berdiri, mencoba menyelamatkan suasana. Alia, kamu kok baper banget sih? Dari dulu kamu gitu terus. Makanya susah nyatu sama kita. Gampang tersinggung. Aku menatap Revan, tajam. Bukan aku yang berubah, tapi kalian yang lupa bahwa yang kalian hina dulu itu manusia. Dan manusia bisa bertumbuh. Luka yang kalian buat mungkin tak berdarah. Tapi sekarang aku bersyukur. Karena dari luka itu, aku tahu siapa teman dan siapa musuh yang menyamar sebagai teman. Tawa di ruangan itu menguap. Lenyap. Beberapa mulai menunduk. Yang lain menatap ke arah lain. Pura-pura tak mendengar. Hanya Revan yang masih berdiri, menahan ego yang mulai terkikis. Ia tertawa paksa. Wah, kamu sekarang pintar ngomong ya. Dulu MAH dikit-dikit nangis. Aku berdiri. Langkahku pelan tapi pasti. Aku mendekat ke panggung kecil tempat Lucy dan Mayang berdiri. Semua mata mengikutiku. Begitu sampai, aku menatap lurus ke arah mereka berdua, lalu memandang seisi ruangan. Dulu aku memang lemah. Dulu aku memang diam. Tapi bukan karena aku bodoh. Aku diam karena saat itu aku terlalu baik untuk melawan. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk balas dendam. Aku datang untuk menutup semua luka. Dan aku ingin kalian tahu, perempuan yang kalian anggap remeh itu, sekarang berdiri bukan karena belas kasihan siapapun. Tapi karena aku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan dipeluk oleh cinta yang benar-benar tahu bagaimana caranya menghargai. Tepuk tangan terdengar, pelan, tapi nyata. Beberapa yang duduk di sudut mulai mengangguk pelan. Mungkin mereka yang dulu hanya ikut-ikutan menertawaiku. Mungkin mereka yang juga pernah merasa sama. Diremehkan, dikucilkan, dilupakan. Aku kembali ke tempat dudukku. Arvino menggenggam tanganku erat. Ia membisikkan pelan. Itu luar biasa, Alia. Kamu luar biasa. Aku hanya tersenyum. Dan di balik sorotan lampu, di antara suara sendok yang kembali berdenting, tawa palsu mulai sirna. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Sebab yang lebih dahsyat akan datang. Karena saat jet pribadi kami mendarat nanti, tak ada satupun dari mereka yang akan bisa menertawakanku lagi. Aku pikir Revan akan diam setelah pidato kecilku barusan. Tapi ternyata egonya lebih besar dari yang kubayangkan. Di wajahnya, aku lihat sisa-sisa kejayaan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Ia masih merasa dunia harus menunduk kepadanya, seperti saat kami masih menikah dulu. Tapi sekarang dia lupa. Dulu aku tunduk karena cinta, sekarang aku berdiri karena harga diri. Revan menyusul ke arahku setelah acara makan malam dimulai. Langkahnya santai, penuh percaya diri, seperti seorang raja yang ingin menginspeksi wilayah yang pernah ia taklukkan. Ia berdiri di depan mejaku, menyunggingkan senyum sinis yang sudah sangat familiar. Senyum yang dulu selalu membuatku kecil hati, sekarang malah membuatku ingin tertawa. Wah, Alia, kamu hebat juga ya sekarang. Punya suami tajir, jet pribadi segala katanya. Suaranya dibuat seramah mungkin, tapi nadanya penuh sarkasme. Atau kamu cuma numpang nama aja nih? Aku tersenyum. Tak ingin langsung terpancing. Tapi Arvino yang sejak tadi tenang, langsung berdiri, tubuhnya tinggi menjulang tepat di depan Revan, memberi batas tegas antara kami. Sebaiknya kamu duduk saja, ujar Arvino kalem tapi berwibawa. Kau tidak akan suka jika aku memutuskan untuk membalas dengan cara yang sama seperti caramu memperlakukan istriku dulu. Revan tertawa pendek. Wah, galak juga ya, Pak suami baru. Santai aja,
Saya cuma ngobrol. Lagian, saya cuma heran, kenapa mantan saya ini bisa naik kelas begitu drastis ya? Dulu aja saya yang ngerawat. Sekarang enteng banget dapat fasilitas kelas jet. Apa kabar perasaan cinta yang dulu itu? Udah bisa dibeli sekarang? Aku berdiri. Kali ini aku sendiri yang menghadap Revan. Tatapan mataku tak lagi bergetar. Tak ada sedikit pun sisa cinta. Hanya bayang samar luka yang kini sudah mengeras jadi pelindung diri. Cinta yang dulu kau injak, sekarang jadi mahkota buat orang lain yang tahu caranya menghargai. Jangan bicara soal perawatan. Revan, kau pikir aku ini barang? Aku ini manusia. Yang kau hancurkan dulu bukan hanya hati, tapi harga diri. Dan sekarang, aku berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena aku memilih untuk keluar dari neraka yang kau ciptakan. Beberapa orang mulai memperhatikan. Lucy dan Mayang mencuri pandang dari meja sebelah. Pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Tapi aku tahu, telinga mereka lebih aktif daripada jari mereka saat ini. Revan tampak tak nyaman, tapi egonya memaksanya tetap berdiri. Aku nggak suka digurui. Alia, apalagi sama perempuan yang dulu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak aku bantu. Arvino mengangkat tangan. Kalau begitu, aku bantu kau duduk. Sekarang. Suaranya tenang, tapi dingin. Sorot matanya mengirimkan pesan yang tak bisa diabaikan. Revan akhirnya mundur 2 langkah, mengangkat tangan dengan gaya sok santai. Santai, santai. Nggak usah emosian gitu, Pak. Saya cuma mantan, bukan musuh negara. Aku menyahut, tajam. Mantan yang tak pernah bisa jadi suami yang layak. Dan sekarang, bahkan sebagai manusia pun kau belum lulus. Revan menatapku untuk beberapa detik, lalu melengos dan berjalan pergi, meninggalkan sisa keangkuhan yang berceceran di lantai reuni yang kini terasa lebih dingin. Aku duduk kembali. Arvino menghela napas, lalu mengusap tanganku. Maaf kalau aku terlalu emosional tadi. Aku menggeleng. Kau tak pernah salah. Revan hanya belum belajar bahwa kehilangan perempuan baik itu bukan musibah, tapi hukuman. Di kejauhan, aku melihat Revan duduk di meja belakang, dikelilingi beberapa teman lamanya. Ia masih mencoba tertawa, menunjukkan bahwa ia tak peduli. Tapi aku tahu, malam ini, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar terluka. Ia merasa kalah. Dan aku belum selesai. Masih ada kejutan yang akan mengubur sisa-sisa kesombongannya, dan kesombongan semua orang yang dulu meremehkanku. Karena langit malam ini menyimpan sesuatu yang akan membuat semua mata terpaku ke arahku. Jet pribadi itu, sebentar lagi akan datang. Langit malam yang semula hanya dihiasi cahaya bulan mulai berubah saat deru suara mesin terdengar samar dari kejauhan. Dentuman lembut yang awalnya mungkin disangka suara pesawat biasa perlahan makin jelas. Sebagian besar tamu mulai mendongakkan kepala, menengok ke arah suara. Raut penasaran muncul satu persatu. Suara itu bukan datang dari langit yang tinggi, tapi dari arah lapangan helipad di sisi barat gedung pertemuan, tempat yang sengaja dikosongkan untuk kejutan kecil yang sudah Arvino siapkan diam-diam. Aku melirik jam tangan. Pukul 20.35 tepat waktu. Arvino berdiri dan mengulurkan tangan padaku. Saatnya membuat mereka benar-benar tahu siapa perempuan yang dulu mereka hina. Aku menggenggam tangannya, bangkit dari tempat dudukku. Gaunku yang elegan jatuh membentuk siluet sempurna di bawah cahaya lampu, dan langkahku mantap, tak ada sedikit pun keraguan. Saat kami berjalan perlahan menuju pintu keluar gedung, semua kepala mulai menoleh. Obrolan-obrolan yang tadi memenuhi ruangan kini hanya berisi bisik-bisik penasaran. Itu, mereka mau kemana sih? Jet pribadi katanya. Tapi masa sih? Jangan-jangan cuma akal-akalan. Aku lihat ada lampu sorot dari lapangan belakang. Telingaku menangkap semuanya, tapi aku tak menoleh. Revan, yang sejak tadi duduk sambil sesekali melirikku, kini tampak gelisah. Wajahnya tegang, dan aku melihat tangannya meremas gelas air mineral yang sudah tak berisi.
Mayang dan Lucy juga berdiri dari kursi mereka, mengikuti langkah kami dengan mata membulat. Saat kami sampai di pintu luar, suara mesin jet terdengar makin jelas, dan di depan kami, lampu landasan helipad menyala terang, menyoroti hamparan rumput yang kini bergetar oleh kekuatan mesin pesawat mewah yang sedang mendekat. Sebuah jet putih mengilap dengan garis emas perlahan mendarat dengan elegan. Di tubuhnya terukir inisial AVJ Arvino dan Vea Jetline. Jet pribadi itu sungguh nyata. Lampu sorot menyinari tubuh jet dan membuat siapapun yang melihatnya tidak bisa menyangkal. Ini bukan skenario. Ini bukan akting. Ini kenyataan. Para tamu mulai keluar dari aula. Satu persatu menyeruak ke halaman, ingin tahu kebenaran yang selama ini mereka ragukan. Lucy melongo. Mayang menutup mulutnya, nyaris tak percaya. Revan berdiri, wajahnya putih pasi seperti tak percaya pada mata kepalanya sendiri. Seorang pramugara berpakaian elegan turun dari tangga jet dan berdiri sambil membungkuk sopan. Selamat malam, Tuan dan Nyonya Arvino. Pesawat telah siap. Rute Jakarta-Singapura sudah diatur, sesuai jadwal pribadi. Arvino merangkul pinggangku dan membisikkan, waktunya menutup malam ini dengan penampilan yang tak terlupakan. Aku mengangguk pelan, lalu membalikkan badan, menatap semua orang yang kini berdiri membentuk setengah lingkaran di halaman. Semua terdiam. Tak satu pun berani berkata-kata. Di mata mereka, ada keterpukauan, ada iri, ada rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Aku melangkah maju 2 langkah. Suaraku tenang, tapi menggema ke seluruh penjuru. Dulu, kalian hina aku karena aku dianggap tidak pantas. Aku diam saat kalian tertawa di belakangku. Tapi malam ini, biar waktu yang jawab semuanya. Terima kasih, karena semua luka yang kalian beri justru jadi alasan aku berdiri sejauh ini. Tak ada yang menyela. Bahkan Revan hanya berdiri kaku, tak sanggup bicara. Mayang menunduk. Lucy menatapku seolah baru pertama kali mengenalku. Aku menaiki tangga jet perlahan. Arvino menggandengku dengan penuh wibawa. Di ujung tangga, aku sempat menoleh ke bawah, memberi senyum terakhir sebelum pintu ditutup otomatis. Suara mesin kembali meraung. Lampu sorot jet menyoroti wajah-wajah mereka semua. Jet itu mulai bergerak, lalu terbang mengangkasa, membawa aku menjauh dari masa lalu yang penuh luka, menuju hidup yang baru, dengan seseorang yang tahu caranya menghargai. Dan di bawah sana, yang tertinggal hanya keheningan dan rasa malu yang tak akan mudah hilang dari ingatan mereka. Malam itu, jadi malam paling memalukan dalam hidup Revan, dan malam paling membanggakan dalam hidupku. Malam itu belum selesai. Saat jet kami melayang tenang menembus langit Jakarta, dengan lampu-lampu kota yang memantul di kaca jendela, aku menatap ke bawah sambil menggenggam tangan Arvino erat. Tanganku masih hangat oleh energi kejadian tadi, detik-detik yang telah mengubah segalanya. Tapi aku belum benar-benar selesai. Malam ini bukan hanya tentang reuni. Ini tentang keadilan yang sudah terlalu lama tertunda. Dan dunia harus tahu. Di dalam jet, Arvino menyerahkan sebuah tablet. Di dalamnya sudah terbuka akun Instagram pribadiku, yang sudah lama kupersiapkan, tapi baru malam ini akan kugunakan. Ayo, Vea, sekarang waktunya kau bicara. Cerita ini bukan milik kalian saja. Ini milik semua perempuan yang pernah diinjak dan dipermalukan, kata Arvino dengan suara tenang tapi dalam. Aku mengangguk, lalu mulai mengetik. Postingan Instagram Vea Official. Foto, aku dan Arvino menaiki tangga jet pribadi, dengan cahaya sorot dan kerumunan reuni SMA di belakang. Dia mematung. Caption, dulu, kalian hina aku karena tidak kaya, karena tidak cantik, karena tidak punya kuasa. Tapi hari ini aku datang bukan untuk membalas dengan kebencian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa perempuan yang kalian rendahkan, kini terbang dengan sayap yang kalian robek. Dan pria yang dulu mencampakanku, kini hanya bisa menatap tanpa daya. Untuk semua perempuan di luar sana, jangan takut bangkit.
Transformasi balas dendam elegan jet pribadi reuni SMA 2025 via bangkit sakit tapi hebat. Butuh waktu kurang dari 2 menit. Notifikasi langsung membanjiri. 1, 2, 5, 30, 100, ribuan. Komentar bermunculan. Like berdentum. Video pendek dari tamu reuni yang merekam momen jet pribadi menjemput kami sudah viral di TikTok bahkan sebelum kami mendarat di Singapura. Suara narasi dari salah satu video terdengar lantang. Geng cewek populer dan mantan suaminya hina dia habis-habisan. Gak taunya, dia datang dijemput jet pribadi. Who's logging now? Di Jakarta, keesokan paginya. Nama, via jet reuni SMA. Jadi trending topik nomor 1 di X. TikTok penuh video reaction. YouTuber mulai bikin konten bahas kisah inspiratif perempuan yang bangkit dari perendahan di reuni SMA. Influencer feminis, bahkan beberapa artis, ikut mengangkat ceritaku. Dan yang paling telak, akun Facebook Revan yang sebelumnya aktif dengan unggahan-unggahan bangga tentang bisnis kecilnya dan pernikahan barunya, kini dipenuhi komentar sarkastik. Jetnya enak ya ditonton dari bawah. Bang, semalam sempat ngupil sambil lihat mantan naik jet ya? Kamu sih ninggalin istri kayak buang bungkus permen. Sekarang bungkus permennya berubah jadi emas. Mayang menghapus Instagramnya. Lucy membuat akun private. Grup WhatsApp reuni mendadak sepi. Tak ada yang berani bicara sejak malam itu. Yang dulu mencibir kini bersembunyi. Yang dulu tertawa kini dibungkam oleh sorotan publik yang kejam tapi adil. Sementara itu, aku dan Arvino sarapan tenang di lounge Hotel Bintang 7 di Singapura. Kau siap jadi pembicara di TED Talk pekan depan? Tanya Arvino santai. Aku tersenyum. Aku siap jadi suara bagi semua perempuan yang pernah disakiti. Karena malam itu bukan cuma tentang balas dendamku. Itu tentang harapan bagi semua yang pernah dianggap tidak berharga. Dan di saat dunia mengenalku karena elegansi balas dendamku, Revan dikenang sebagai pria yang membuang berlian karena lebih tertarik pada kaca. Pagi itu, udara Singapura terasa sejuk, tapi suasana pikiranku justru membara. Bukan karena dendam, tapi karena langkah-langkah baru yang kini menanti di depan. Di meja makan hotel, seorang pria berbaju formal hitam dan mengenakan ID media nasional menghampiriku dengan senyum ramah. Ibu Fea, mohon maaf mengganggu sarapan Anda. Kami dari Kompas TV dan CNN Indonesia. Kami ingin wawancara eksklusif tentang peristiwa reuni SMA yang semalam viral itu. Netizen tidak berhenti membicarakan Anda. Arvino menatapku sejenak. Anggukannya ringan. Waktunya, sayang. Biar dunia tahu siapa kamu sekarang. Aku menerima tawaran itu. Wawancara dilakukan di rooftop hotel dengan latar cakrawala Marina Bay Sands. Kamera merekam saat aku duduk tegak, mengenakan jas putih berkelas rancangan desainer Paris yang baru tiba pagi itu. Pewawancara membuka dengan pertanyaan lembut, tapi tajam. Bu Fea, apa yang membuat Anda memutuskan datang ke reuni setelah semua yang pernah terjadi di masa lalu? Aku menarik napas panjang untuk membuktikan bahwa yang pernah diremehkan bisa bangkit, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh seberapa jauh kita melangkah setelah dijatuhkan. Dan untuk semua perempuan yang pernah dipermalukan, kalian berhak bangkit, berhak kuat, dan berhak membuat dunia terdiam oleh keberhasilan kalian. Cuplikan wawancara itu ditayangkan di jam prime time. Judul besar terpampang di layar. Dulu diremehkan, kini dijemput jet pribadi, kisah inspiratif Fea bangkit dari perendahan. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari tim TEDx Jakarta. Mereka mengundangku sebagai pembicara untuk tema perempuan dan transformasi. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, akun Instagramku menembus 3 juta pengikut. Penawaran endorse, undangan talk show, podcast, semuanya membanjir masuk. Hidupku berubah dalam semalam, bukan karena aku meminta, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi diam. Sementara itu, di Jakarta, Revan duduk di dalam mobil dengan wajah pucat pasi.
Kantor pusat bisnis waralaba tempat ia bekerja sebagai manajer mengadakan rapat darurat. Ternyata, salah satu pemegang saham adalah pengusaha properti besar yang juga hadir dalam reuni semalam. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Revan mempermalukanku di depan umum. Ini bukan hanya urusan pribadi, Revan. Ini mencoreng nama baik perusahaan. Anda secara terbuka menghina mantan istri yang kini menjadi figur publik dan simbol pemberdayaan perempuan. Anda dipecat. Efektif hari ini, ujar salah satu direksi dengan suara dingin. Revan tak bisa berkata-kata. Ketika ia sampai di rumah, Mayang marah-marah bukan main. Kamu bikin malu. Aku nggak bisa buka media sosial tanpa lihat muka Fea. Semua orang hina kita. Bahkan temanku bilang aku perempuan murahan yang nyenggol istri sah lalu hidup dari sisa-sisa. Teriak Mayang, melempar vas bunga ke dinding. Revan hanya bisa terduduk. Wajahnya kosong. Ia mengangkat ponselnya, mencoba membuka akun Instagram. Tapi akun itu sudah dibanjiri ratusan ribu komentar kebencian. Ini pelajaran buat semua cowok yang suka rendahin cewek baik-baik. Tulis netizen. Coba gak ninggalin Fea. Mungkin kamu juga ikut naik jet. Seru yang lain. Bahkan adik Revan sendiri menelponnya. Bang, bapak malu. Jangan pulang dulu. Orang kampung ngomongin terus. Cuma bikin aib. Malam itu, aku dan Arvino duduk di balkon kamar hotel, menatap gemerlap kota. Ia mengangkat gelas jus delima dan menatapku penuh makna. Fea, kau bukan hanya membalas dendam. Kau sudah menciptakan perubahan. Lihat, berapa banyak perempuan yang hari ini merasa punya harapan karena ceritamu. Aku menatap langit. Di antara semua luka yang pernah kutanggung, akhirnya aku bisa berdiri, bukan hanya sebagai perempuan yang bangkit dari reruntuhan, tapi sebagai simbol bahwa harga diri bisa direbut kembali, bahwa luka bisa dijadikan bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Di bawah sana, Revan dan Mayang tak hanya dihancurkan oleh keangkuhan mereka sendiri, tapi oleh dunia yang kini melihat dengan mata terbuka, bahwa tak ada kekuatan yang lebih besar daripada perempuan yang bangkit dari penghinaan, dan terbang menuju langit dengan elegansi, martabat, dan kemenangan. 2 hari setelah wawancaraku menjadi viral nasional, aku menerima email dari tim BBC World News. Mereka ingin mengangkat kisahku sebagai bagian dari serial dokumenter berjudul The Rise, Women Who Changed Their Fate. Sebuah kehormatan yang tak pernah kusangka akan terjadi dalam hidupku. Tim produksi akan datang langsung ke Indonesia dan membuat liputan eksklusif tentang perjalanan hidupku. Dari masa remaja yang penuh luka, pernikahan yang penuh penghinaan, hingga momen bangkit yang memukau dunia. Arvino, seperti biasa, menjadi pendukung terbaikku. Ia mengatur semua detail penerimaan tim dokumenter, memesan ruangan khusus di rumah kami yang akan difungsikan sebagai ruang pengambilan gambar, bahkan menyiapkan buku harian lamaku yang selama ini kusimpan dalam brankas, sebagai bagian dari narasi emosional. Namun di tengah persiapan itu, sebuah panggilan tak terduga masuk ke ponsel pribadiku. Aku hampir tidak percaya melihat nama yang muncul. Revan. Tanganku sempat gemetar. Rasa lama seolah menyeruak. Namun kali ini aku berbeda. Aku kuat. Aku bukan Fea yang dulu. Aku mengangkat panggilan itu, bukan karena ingin mendengar suaranya, tapi karena aku ingin dia tahu, suara yang dulu ia rendahkan kini tak akan lagi bergetar di hadapannya. Fea, aku tahu aku gak pantas bicara sama kamu lagi, tapi tolong, dengerin aku sebentar aja. Suaranya serak, terdengar seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Cepat, jawabku dingin. Aku dipecat dari kerjaanku. Mayang marah-marah tiap hari. Orang tua malu. Semua orang hujat aku di medsos. Teman-teman pun menjauh. Aku kehilangan semuanya. Lalu kamu pikir aku akan merasa kasihan? Suaraku tetap tenang, namun syarat ketegasan. Kamu tahu nggak? Berapa kali dulu aku pulang dari kantor sambil nahan air mata? Kamu tahu nggak? Berapa kali aku mendengar kamu bilang aku nggak pantas jadi istrimu karena aku nggak sepintar selingkuhanmu? Kamu pikir semua itu bisa dimaafkan hanya karena hidupmu sekarang berantakan?
Aku salah. Via. Aku akui semuanya. Aku terlalu bodoh ninggalin kamu. Aku buta. Kamu ternyata luar biasa. V. Kalau waktu bisa diulang. Aku memotongnya. Tajam. Sayangnya waktu gak bisa diulang. Revan. Dan aku gak sudi menoleh ke masa yang penuh racun. Kamu dan semua orang sepertimu harus belajar bahwa memperlakukan perempuan seolah mereka tak berharga adalah kesalahan yang bisa mengubur masa depanmu sendiri. Aku bukan cuma bertahan, aku berkembang. Sementara kamu terpuruk karena kesombonganmu sendiri. Beri aku satu kesempatan untuk. Terlambat. Bahkan bayanganku pun sudah tidak akan menoleh ke arahmu lagi. Aku menutup telepon, menarik napas panjang. Di ruang tamu, Arvino menatapku. Ia tidak bertanya, cukup meraih tanganku dan menggenggamnya hangat. Bukan cuma kamu yang dengar itu, katanya lembut. Panggilan itu aku sambungkan ke sistem speaker rumah. Tim dokumenter juga mendengar semuanya. Mereka bilang, itu akan menjadi pembukaan yang sangat kuat untuk episode tentangmu. Aku tertawa kecil, setengah tak percaya. Dari semua penghinaan, kini kata-kata Revan malah menjadi penguat reputasiku. Ironis, bahwa lelaki yang dulu merendahkanku kini secara tak sadar mengangkat kisahku ke panggung dunia. Di tempat lain, Revan terduduk lunglai. Di tangannya, ponsel terjatuh. Tangisnya meledak. Tapi semua sudah terlambat. Mayang tak lagi peduli. Teman-teman sekolah menghapus kontaknya. Rekan bisnis tak mau menyentuh namanya. Dunia menutup pintu untuknya. Sementara aku terus membuka pintu demi pintu menuju pencapaian baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa tersenyum lepas. Bukan karena membalas dendam, tapi karena aku telah benar-benar bebas. Hari itu datang lebih cepat dari perkiraan. Sebuah ruangan khusus dalam rumahku diubah menjadi studio mini dengan pencahayaan lembut, latar belakang putih bersih, dan kursi kayu klasik berlapis beludru biru tua. Di depanku, kamera beresolusi tinggi dan kru internasional dari BBC World News telah siap. Para produser, juru kamera, dan jurnalis dari Inggris, India, dan Korea duduk penuh perhatian, bersiap merekam kisah hidupku yang akan menjadi bagian penting dari dokumenter global, The Rise, Women Who Changed Their Fate. Arvino memegang tanganku sebelum aku duduk di kursi wawancara. Tatapannya menenangkan, penuh dukungan, tanpa sedikit pun intimidasi atau keraguan. Aku duduk, menarik napas dalam-dalam, lalu wawancara dimulai. Siapa kamu sebelum kamu dikenal dunia? Aku menatap kamera. Aku seorang perempuan yang pernah dicaci, dikhianati, dihina oleh suami yang dulu aku cintai. Aku pernah dianggap tidak layak, tidak berharga, tidak sepadan. Tapi aku juga perempuan yang memilih untuk bangkit, membuktikan bahwa harga diri tak ditentukan oleh kata-kata orang lain, melainkan oleh keberanian untuk membela diri sendiri. Satu demi satu pertanyaan mengalir. Tentang masa remaja. Tentang perjuangan menyelesaikan kuliah sambil bekerja. Tentang malam-malam aku menangis diam-diam di kamar mandi apartemen, hanya agar tidak terdengar oleh Revan yang saat itu sedang sibuk bersenda gurau dengan Mayang lewat telepon. Tentang bagaimana aku hampir menyerah. Dan tentang titik balik itu, malam di reuni bukber SMA, saat semua orang yang dulu memandangku remeh terdiam bisu saat jet pribadi menjemputku dan Arvino. Wawancara berlangsung selama 2 jam. Setelahnya, kru meminta izin untuk memasukkan dokumentasi reuni. Potongan video viral saat aku turun dari jet dengan anggun, tanganku digenggam erat oleh Arvino, dan ekspresi Revan serta Mayang yang membeku tak percaya. Beberapa hari kemudian, teaser dokumenter itu tayang. Hanya 2 menit, tapi efeknya menggelegar. Seorang perempuan Indonesia membalikkan takdirnya dengan keberanian dan keanggunan. Dari istri yang dihina hingga ikon pemberdayaan wanita Asia. BBC World News. Tayangan itu menyebar kemana-mana. Media nasional dan internasional menyorotnya. Nama, VAR, menjadi trending topik di Twitter, YouTube, bahkan masuk daftar tokoh inspiratif Forbes Women of the Year.
Sementara itu, Mayang berusaha mengklarifikasi di Instagram. Ia memposting tulisan panjang dengan foto close-up menangis, berusaha memposisikan diri sebagai korban. Saya tidak tahu bahwa dulu Via disakiti seperti itu. Saya juga hanya manusia biasa yang mencintai seseorang. Namun netizen tak bodoh. Dalam hitungan menit, kolom komentarnya dibanjiri hujatan. Cintamu merebut suami orang. Sekarang menuai akibatnya ya, Mbak. Karma is real. Via naik jet pribadi, kamu main drama IG. Di sisi lain, Revan diam. Terlalu diam. Kabarnya, ia mengunci diri di rumah orang tuanya. Perusahaannya yang dulu sempat digadang-gadang sebagai startup sukses, kini di blacklist karena mencatut nama Via sebagai mantan istrinya untuk promosi. Investor mundur. Partner bisnis menarik dukungan. Namanya hancur total. Sementara aku terbang ke London bersama Arvino menghadiri gala dinner penghargaan di Royal Opera House. Di sana, aku menerima penghargaan Empowering Female Figure of the Year dari International Women's Council. Dalam pidatoku, aku berdiri di panggung megah dengan sorotan cahaya putih menyinari gaun hitam eleganku yang menjuntai panjang, dan berkata, "Aku tidak membalas dendam. Aku hanya tidak lagi menunduk." Tepuk tangan bergemuruh. Arvino berdiri dari tempat duduk. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangkat tangan dan memberi isyarat cinta. Kamera menangkap momen itu. Penonton London jatuh cinta pada kami. Saat pulang ke hotel, Arvino memelukku erat dan berbisik, "Seluruh dunia sudah tahu siapa kamu sekarang. Dan yang terpenting, kamu tahu siapa dirimu sendiri." Aku menatapnya, lalu menjawab, "Dan kamu adalah pria yang membuatku percaya bahwa cinta bisa jadi tempat pulang yang menyembuhkan, bukan melukai." Minggu itu, wajah Revan terpampang di berbagai portal media dengan headline yang nyaris sama. Ex-suami ikon perempuan dunia diduga alami depresi berat setelah kisahnya terbongkar di dokumenter global. Video viral reuni yang menampilkan ekspresi kikuk dan wajah pucat Revan saat jet pribadi menjemputku, disandingkan dengan footage dokumenter yang menyayat tentang penghinaannya terhadapku. Dunia menontonnya. Dunia menghakimi. Tak butuh waktu lama, semua yang dulu dibanggakannya mulai runtuh satu persatu. Perusahaan startup yang ia dirikan bersama dua temannya resmi ditarik investasinya oleh venture capital utama dari Singapura. Dalam pernyataan resminya, mereka menulis, "Kami tidak ingin dikaitkan dengan kepemimpinan toksik dan ketidakberpihakan pada nilai-nilai etika, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap pasangan." Revan kehilangan jabatan CEO-nya. Rekan bisnisnya menghindar. Bahkan karyawan-karyawan lamanya mulai membocorkan screenshot dan cerita-cerita bagaimana ia sering merendahkan perempuan dalam forum internal. Tak ada lagi wajah inspiratif itu di majalah bisnis. Kini yang ada hanyalah foto Revan yang tertangkap paparazzi duduk di sudut kafe, mengenakan hoodie, wajah lusuh, tangan gemetar, menolak diajak bicara. Ibunya, yang dulu ikut menyindirku sebagai istri tak bisa diandalkan, mulai stres berat. Tetangga-tetangga di perumahan elit tempat mereka tinggal mulai membicarakan mereka, bukan lagi dengan kekaguman, tapi cibiran. Undangan arisan ditarik. Klub sosial elit mencabut keanggotaannya. Bahkan majelis pengajian mingguan tak lagi menerima kehadiran ibunya Revan dengan hangat. Dan Mayang, gadis yang dulu membanggakan statusnya sebagai istri baru, kini menjadi simbol pelakor modern yang terbongkar. Kampus tempat ia jadi dosen tidak memperpanjang kontraknya. Murid-murid membagikan klip TikTok berisi potongan dokumenter dan kompilasi foto-fotonya bersama Revan saat aku masih jadi istri sah. Wajahnya penuh riasan tapi ekspresi ketakutan. Ia mencoba mengunggah klarifikasi di TikTok, menangis terseduh-seduh di depan kamera sambil berkata, "Aku gak tahu Via disiksa. Aku pikir dia bahagia. Aku gak pernah sengaja nyakitin siapa-siapa." Komentar masuk ribuan dalam 1 jam. Karma. Kak Mayang. Sekarang ngerasain. Kamu pikir pelakor pantas kasihan. Via naik jet. Kamu main drama. Dan puncaknya,
Ayah Mayang, seorang pengusaha ternama, menggelar konferensi pers. Wajahnya muram, suaranya serak. Saya, selaku ayah Mayang, meminta maaf kepada Bu Fea atas tindakan anak saya yang memalukan. Mulai hari ini, segala bantuan dan dukungan saya kepada Mayang saya tarik. Saya mendidiknya lebih baik dari itu, tapi dia memilih jalan yang salah. Mayang tersungkur di ruang tamu rumahnya. Ia diusir. Ponselnya tak berhenti berbunyi. Satu persatu orang yang dulu menempel padanya menghilang seperti tak pernah mengenalnya. Ia bahkan sampai harus bersembunyi di rumah kos sederhana, mengenakan masker dan hoodie untuk menghindari tatapan publik. Sedangkan Revan lebih tragis. Sore itu, aku mendapat telepon dari Dina, teman SMA kami yang juga dokter. Suaranya panik. Revan masuk UGD. Overdosis obat tidur. Dicurigai coba bunuh diri. Ibunya nangis histeris. Aku tahu kamu gak peduli, tapi kamu harus tahu kondisinya kritis. Aku terdiam. Tak ada lagi amarah dalam hatiku. Tak ada pula iba. Hanya hampa. Hampa atas betapa banyaknya hidup yang bisa berubah karena keangkuhan satu orang. Aku menatap jendela apartemenku di Singapura bersama Arvino sore itu. Matahari mulai turun perlahan, menyorotkan cahaya emas ke lantai. Dan di sisi lain dunia, Revan terbaring, terpuruk oleh kehancurannya sendiri. Arvino menghampiriku, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku, berkata pelan, "Kau sudah terlalu lama menggendong luka orang lain. Hari ini, bebaskan dirimu sepenuhnya, V." Aku mengangguk perlahan. Tak ada lagi dendam yang kupelihara, hanya ketenangan. Dunia telah menunjukkan keadilannya sendiri. Setahun setelah reuni itu, hidupku berubah total. Bukan lagi sekadar istri dari Arvino, bukan pula hanya seorang korban masa lalu yang bangkit. Kini, aku adalah simbol perjuangan perempuan global. Wawancaraku ditayangkan di BBC. Kolaborasi sosialku dengan berbagai ngo internasional menciptakan dampak besar. Aku bahkan menjadi pembicara utama di konferensi global tentang kekerasan dalam rumah tangga di Oslo. Nama lengkapku, Dr. Feandra Maheswari, menjadi inspirasi bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi para pemimpin dunia. Dan hari itu datang. Undangan kuliah umum dari kampus ternama di Jakarta masuk ke email pribadiku. Topiknya, menjawab dunia, perempuan, trauma, dan bangkit lebih kuat. Tak hanya itu, panitia juga menyelipkan informasi. Rekan-rekan SMA ibu juga banyak yang menjadi bagian dari peserta. Reuni kedua. Bukan yang disengaja, tapi disengaja oleh semesta. Aku tiba di Jakarta tak dengan jet pribadi. Bukan karena tak mampu, tapi karena aku ingin datang dengan cara yang paling membumi, paling sederhana, dan tetap berdampak. Kami sewa Alphard hitam sederhana. Arvino tetap mendampingiku. Bahkan Aksara, anak kami, ikut hadir dan duduk di bangku depan auditorium, didampingi pengasuhnya. Begitu aku turun dari mobil, sejumlah panitia berebut menyambut. Kamera TV, wartawan, mahasiswa, dan dosen menyambutku dengan penuh hormat. Mikrofon diarahkan ke wajahku. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar. Selamat datang di Indonesia, Ibu Fia. Kami bangga sekali Ibu bersedia hadir. Aku hanya tersenyum. Langkahku pasti, mantap, penuh makna. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat wajah-wajah yang dulu bersorak saat aku dihina di reunian tahun lalu. Nina si cerewet, Hendra yang dulu ikut menertawakanku, dan tentu saja, Revan. Ia hadir. Kurus, wajahnya tirus, matanya sayu. Mengenakan jas sederhana, ia duduk di pojok aula, seperti ingin menelusup ke dalam tembok. Di sebelahnya, Mayang, dengan hijab lusuh dan wajah kosong. Mereka tak bersuara. Sesi kuliah dimulai. Aku berdiri di podium. Sorotan cahaya fokus padaku. Aku tidak membaca teks. Aku bicara dari hati, dari luka.
Dari perjalanan, saya tahu ada banyak perempuan yang merasa suara mereka tak didengar. Saya tahu rasanya dikubur hidup-hidup oleh rasa malu, oleh orang yang kita cintai, oleh keluarga yang seharusnya melindungi. Tapi hari ini saya ingin berkata, kita bukan korban. Kita adalah penyintas. Kita bukan bayangan masa lalu. Kita adalah masa depan. Suara tepuk tangan bergemuruh. Aku melanjutkan. Dan kadang, untuk menyembuhkan diri, kita tidak butuh balas dendam. Kita hanya butuh berdiri tegak dan membuat dunia melihat siapa sebenarnya yang telah gagal menghargai kita. Tepuk tangan makin keras. Di tengah suara itu, aku melirik ke arah Revan. Ia menunduk, menangis. Bukan air mata dramatis, tapi tangis hancur dari seseorang yang tahu tak ada jalan pulang. Selesai acara, mahasiswa berdesakan untuk foto. Wartawan mewawancaraiku. Tapi satu yang paling menarik, Ibu dekan memintaku bergabung ke dinner tertutup bersama alumni SMA yang hadir. Aku mengiyakan. Ini bukan pelampiasan. Ini pembuktian. Kami duduk dalam ruangan kecil, penuh dengan teman-teman lama. Semua lebih tenang, lebih kikuk. Tak ada lagi cengengesan membahas status sosial. Mereka semua melihatku dengan hormat. Bahkan Nina, yang dulu paling nyinyir, mengatupkan tangan, menatapku dan berkata, "Via, aku malu banget. Dulu aku ketawa, aku ikut-ikutan ngeledek kamu. Tapi sekarang aku cuma bisa bilang, kamu luar biasa." Yang lain ikut menunduk. Satu persatu meminta maaf. Hendra, Rani, bahkan Dika yang dulu diam saja tapi menikmati semua hinaan itu. Lalu Revan berdiri. Langkahnya goyah. Ia maju ke arahku. Semua mata menatap. Suaranya pelan. "Parau. Via, aku gak minta maaf karena berharap dimaafkan. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku sadar sekarang. Aku kehilangan segalanya. Bukan karena kamu membalas. Tapi karena aku memperlakukanmu sebagai sesuatu yang layak dihancurkan. Padahal kamu adalah seseorang yang layak ditinggikan." Mayang ikut berdiri. Ia menggenggam tanganku dengan tangan gemetar. Tak ada lagi arogansi. Hanya sesal. Aku pernah berpikir aku menang karena merebutmu dari dia. Tapi ternyata, kamu bukan perempuan yang direbut. Kamu perempuan yang Tuhan pelihara untuk hal yang lebih besar. Suasana hening. Aku berdiri. Kutatap mereka satu persatu. Aku bukan malaikat. Tapi aku juga bukan lagi perempuan yang kalian hina. Aku hanya seseorang yang bangkit dan memilih untuk tidak jadi seperti kalian. Aku lalu berbalik, meninggalkan ruangan. Arvino sudah menunggu di luar. Tersenyum. Ia menggandeng tanganku. Dan saat kami melangkah keluar dari ruangan kecil itu, aku tahu bab hidupku yang dulu telah selesai. Kini, aku menulis bab baru dengan tinta kemenangan. Pagi itu aku sedang duduk di taman belakang rumahku di Bali, menikmati aroma kopi hitam yang mengepul pelan dari cangkir porselen pemberian Arvino. Aksara sedang bermain ayunan, tertawa kecil. Ketika kurasa hidup sudah cukup tenang, asistennya Arvino datang membawa sebuah amplop coklat tua, tertulis tangan, sedikit lusuh, dan tak ada pengirim yang jelas. "Bu, ini baru saja dikirim oleh kurir," katanya sangat penting. Tidak mau dititipkan siapapun selain ke tangan ibu langsung. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada 3 lembar surat tua, foto lama, dan 1 halaman fotokopi dari surat pengakuan yang ditandatangani seseorang, yang membuatku nyaris menjatuhkan cangkir kopiku sendiri. Dengan ini saya, Adinda Putri, ibu kandung Revan Bagaskara, menyatakan bahwa pernikahan Revan dan Feandra dulu tidak pernah saya setujui bukan karena ketidakcocokan pribadi, tapi karena saya takut masa lalu saya terbongkar. Via adalah anak kandung dari kakak ipar saya sendiri. Artinya, dia keluarga kami. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Jantungku berdentam keras, seolah seluruh dunia seketika berubah. Mataku membelalak membaca lanjutan surat itu. Saya menghamili kakak ipar saya karena perselingkuhan.
Fea adalah hasil hubungan rahasia kakak ipar saya dengan seorang perempuan, ibunya Fea, yang akhirnya disingkirkan oleh keluarga besar. Kami menyembunyikan semuanya. Dan saya takut jika Revan menikah dengan Fea, semua ini akan terbongkar. Karena itu saya menghancurkan rumah tangga mereka dari dalam. Dengan fitnah, dengan manipulasi, saya menghasut Revan. Aku memejamkan mata. Suasana di sekitarku terasa seperti menghilang. Suara Aksara yang tertawa berubah menjadi dengung samar di telinga. Aku melihat foto yang ikut diselipkan, foto lama seorang perempuan cantik yang mirip denganku, dengan tulisan di belakangnya, "Untuk anakku kelak, maaf karena tak bisa bersamamu, ibumu, Raras." Air mataku luruh tanpa bisa kucegah. Aku bangkit, menatap Arvino yang sudah berdiri di belakangku. Ia memelukku erat, tanpa banyak bertanya. Hanya berkata lirih, "Kamu siap untuk kebenaran berikutnya?" Aku mengangguk. 1 minggu kemudian, keluarga besar Revan mengundangku untuk bertemu. Bukan di rumah mereka yang dulu menolak aku masuk, tapi di tempat netral, sebuah villa di Bogor yang dipesan khusus. Aku datang bersama Arvino, dengan kepala tegak. Di sana sudah ada Revan, Mayang, dan ibunya, Bu Adinda. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya beruban, sorot matanya seperti tak punya kekuatan lagi. Ia berdiri begitu aku datang, langsung bersujud di hadapanku. "Fea, maafkan saya orang yang paling berdosa dalam hidupmu. Saya bukan hanya memisahkanmu dari anak saya, tapi saya juga memutuskan kamu dari ibu kandungmu sendiri, dari masa depanmu, dari identitasmu. Semua karena ketakutan saya, karena ego saya." Ia menangis sejadi-jadinya. Revan pun ikut menunduk, menahan tangis. Semua kebencian yang saya tanamkan ke Revan berasal dari rasa bersalah saya. Saya ingin menyalahkan kamu karena saya takut dihantui dosa sendiri. Tapi ternyata kamu justru jadi lebih hebat. Kamu jadi seseorang yang membuat dunia kagum. Sementara saya jadi nenek yang ditinggal cucu, jadi ibu yang ditinggal anak, dan jadi manusia yang dibenci diri sendiri. Aku mendekatinya, menatapnya dalam-dalam. Hati kecilku masih sakit, tapi ada bagian dari diriku yang mulai merasa lega. Aku bicara dengan suara rendah, namun jelas. "Bu, saya tidak ingin balas dendam. Saya tidak mau ada lagi generasi yang mewarisi kebohongan ini. Tapi saya juga tidak akan pernah kembali. Saya sudah menemukan keluarga saya sendiri. Suami saya, anak saya, itu rumah saya sekarang." Arvino menggenggam tanganku erat. Mayang pun berdiri. Ia menatapku dengan air mata mengalir. "Fia, aku tahu semua ini kacau. Tapi aku bersyukur kamu bukan perempuan pendendam. Kamu tetap berdiri di atas luka, bukan di bawahnya. Dan hari itu di reuni, saat kamu dijemput jet, semua orang tahu siapa yang menang. Tapi hari ini, aku tahu siapa yang paling berhak dihormati." Aku tersenyum kecil, memandang keluar jendela villa. Angin sore menyapu pepohonan dengan lembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebanku dilepaskan. Bukan karena mereka semua menyesal, tapi karena aku sendiri memutuskan untuk tidak lagi menanggungnya. Aku berjalan pergi, tidak menoleh ke belakang. Karena masa laluku bukan lagi sesuatu yang menahanku, tapi jembatan menuju masa depan yang lebih kuat. 3 bulan setelah pertemuan terakhirku dengan keluarga Revan, aku memutuskan menuliskan kisah hidupku, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang pernah diinjak-injak, dihina, direndahkan, bahkan dibuang, bisa bangkit lebih kuat dari apapun yang mencoba menghancurkannya. Judulnya kutulis dengan penuh makna, Perempuan yang Tak Bisa Dihancurkan. Penerbit besar di Jakarta langsung menyambut naskahku dengan antusias. Editor mereka menangis saat membaca bab-bab awal yang memuat kisah tentang aku yang diusir dari rumah mertua saat sedang hamil, lalu dipaksa menyerahkan semua hak asuh anak karena tidak dianggap layak secara finansial dan moral. Tak ada yang tahu bahwa aku hidup dari satu kos ke kos lain, tidur dengan perut kosong, menahan diri agar tidak menyerah di tengah jalan.
Semua kutuliskan, dengan detail, dengan kejujuran mentah tanpa penyaring. Luka-luka itu sudah menjadi bagian dari dagingku, dan kini kutunjukkan tanpa malu. Saat naskah itu diumumkan akan dicetak sebanyak 100.000 eksemplar di cetakan pertama, sosial media meledak. Nama Vea Arvino menjadi trending topik selama 4 hari berturut-turut. Cuplikan isi bukunya yang menyindir keras budaya patriarki dan keluarga toksik yang berlindung di balik status sosial mulai viral. Mereka tidak menghancurkan aku, mereka hanya memberiku alasan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari yang mereka sangka. Kalimat itu dicetak besar-besar di baliho peluncuran buku. Hari peluncuran berlangsung di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta, dengan karpet merah dan kerumunan jurnalis yang tak henti memotret setiap langkahku. Aku datang bersama Arvino dan Aksara. Wartawan langsung berdesakan. Bu Vea, apakah benar tokoh, ibu mertua yang licik, itu adalah sosok nyata dari keluarga mantan suami ibu? Apakah benar jet pribadi yang menjemput ibu di reuni adalah milik perusahaan suami baru ibu? Bagaimana perasaan ibu melihat reaksi mantan suami dan keluarganya terhadap buku ini? Aku hanya tersenyum, lalu menjawab tenang. Buku ini bukan untuk menjatuhkan siapapun. Ini hanya pengingat bahwa luka yang kita sembuhkan sendiri bisa menjadi senjata paling kuat untuk mengubah dunia. Sementara itu, di layar belakang, tayangan dokumenter pendek tentang perjalanan hidupku diputar. Di kursi VIP, hadir para tokoh perempuan inspiratif, aktivis, bahkan produser film Netflix Asia Pasifik yang langsung menyampaikan niatnya mengangkat buku ini ke layar lebar internasional. Di sisi lain kota, Revan duduk terpaku di depan televisi, menatap berita peluncuran bukuku. Matanya memerah, bibirnya gemetar. Mayang masuk ke ruang tengah, lalu duduk di sebelahnya, diam. Di layar, wajahku muncul dalam wawancara eksklusif, mengenakan kebaya modern berwarna putih gading, bersanding dengan Arvino yang menggenggam tanganku penuh cinta. Aku tak ingin balas dendam. Aku ingin bukti bahwa cinta yang benar tidak pernah meninggalkan luka, hanya mengobati. Revan mengalihkan pandangan, lalu menunduk. Bibirnya berbisik lirih. Aku yang meninggalkan permata, demi debu yang tak bernilai. Ibunya, Bu Adinda, menonton dari kamar, tubuhnya menggigil. Ia tahu, satu negara kini tahu aib yang ia sembunyikan selama puluhan tahun. Bahkan, berita dari mulai menyebar rekaman pengakuan tertulisnya yang dulu kusimpan baik-baik sebagai bagian dari bukti dalam buku. Kembali ke tempat peluncuran. Setelah penandatanganan buku dan sesi media selesai, aku naik ke podium utama. Gemuruh tepuk tangan menyambut. Aku memandang ratusan mata di ruangan itu, perempuan-perempuan muda, ibu-ibu, mahasiswa, CEO, jurnalis, semua yang pernah merasa diremehkan. Buku ini kutulis untuk kalian, yang pernah dihina karena status, disudutkan karena tak punya, ditertawakan karena dianggap tak cukup sempurna. Untuk kalian yang pernah ditinggalkan suami saat paling membutuhkan, atau dianggap tak pantas hanya karena tak sesuai ekspektasi mertua. Kalian tidak sendiri. Kalian tidak hancur. Kita semua di sini adalah perempuan yang tak bisa dihancurkan. Tangis meledak di mana-mana. Isak haru memenuhi ruangan. Saat itulah aku tahu, luka-lukaku bukan sia-sia. Tak butuh waktu lama sejak peluncuran bukuku dan tayangan dokumenter eksklusif berdurasi 90 menit yang tayang serentak di platform internasional. Dunia maya berubah seperti badai yang tak bisa dibendung. Judulnya, The Woman Who Rose from Ashes. Dan detik itu juga, nama Revan, Mayang, dan Bu Adinda menjadi bahan pergunjingan nasional. Akun media sosial mereka dibanjiri komentar hujatan, bukan hanya dari netizen biasa, tapi juga tokoh-tokoh publik dan komunitas perempuan dari berbagai negara yang marah dengan kisah ketidakadilan yang mereka lakukan terhadapku. Kalian bukan keluarga. Kalian adalah musuh dalam selimut bagi perempuan-perempuan hebat di dunia. Ibu kandung macam apa yang menyuruh menantunya hamil tua keluar rumah, hanya karena tidak cocok gaya bicara? Suami pengecut, tinggalin istri karena miskin, lari ke perempuan berduit. Sungguh standar harga diri yang menyedihkan.
Dalam waktu 3 hari, akun bisnis milik Revan dan keluarganya kehilangan lebih dari 70% pelanggan tetap. Investor terbesar dari Dubai mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka membekukan kerjasama dengan perusahaan mereka karena nilai-nilai moral yang tidak sesuai dengan budaya profesional dan etika bisnis internasional. Saham perusahaan tempat Revan menjabat sebagai direktur utama anjlok drastis, membuat manajemen pusat terpaksa mencopot jabatannya demi menjaga reputasi. Di hari yang sama, televisi menyiarkan konferensi pers dari salah satu investor asing. Kami tidak bisa membiarkan investasi kami dikelola oleh orang-orang yang telah terbukti secara sosial bersikap diskriminatif dan tidak etis terhadap perempuan. Revan yang dulu selalu tampil dengan jas mahal dan senyum sombong kini tertangkap kamera mengenakan kaos kusut, keluar dari gedung perusahaan dengan wajah tertunduk dan mata sembab. Ia dikerubungi wartawan yang tak henti melemparkan pertanyaan pedas. Apa Anda tidak menyesal meninggalkan Bufia dulu? Apakah benar Anda mengusir istri Anda sendiri ketika sedang hamil besar? Bagaimana tanggapan Anda ketika Bufia dijemput jet pribadi dan Anda hanya bisa menatap dari bawah? Ia tak menjawab. Ia hanya diam, menggenggam kedua tangan dengan gemetar, seperti menyadari bahwa dunia tak lagi memihaknya. Sementara itu di rumah Bu Adinda, komunitas sosial di lingkungan elit mereka mengeluarkan pernyataan tertulis. Bu Adinda dan keluarga dicabut dari keanggotaan tetap. Di pertemuan komunitas ibu-ibu sosialita, namanya diboikot, tidak lagi diundang ke acara amal, pengajian, ataupun jamuan makan. Ia yang dulu selalu berada di deretan paling depan, kini tak dipedulikan, bahkan dipandang dengan tatapan penuh jijik oleh tetangganya sendiri. Itu dia, ibu yang menyiksa menantunya. Jangan ajak anak-anak rumah dia, nanti kena aura buruk, bisik seorang ibu kepada anaknya di depan pagar rumah Adinda. Tubuh Adinda yang dulu tegap kini tampak ringkih, matanya kosong, bahkan sempat pingsan saat tetangga kanan dan kiri menolak menjenguk atau menyapanya. Namanya benar-benar rusak. Semua karena kebencian yang pernah ia tanam bertahun-tahun lalu padaku kini tumbuh menjadi pohon kutukan yang menjalar ke seluruh hidupnya. Di sisi lain, hidupku berubah ke level yang lebih tinggi. Setelah buku dan film dokumenter sukses besar, aku diundang sebagai pembicara kehormatan di konferensi dunia perempuan di Singapura. Aku mengenakan gaun putih rancangan desainer Indonesia yang kini bekerja sama eksklusif denganku. Di panggung megah itu, di depan ribuan perempuan dari seluruh dunia, aku menyampaikan pidato yang ditayangkan langsung ke 14 negara. Aku bukan hanya bertahan, aku berdiri kembali. Aku membangun hidupku bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjadi jembatan bagi perempuan lain yang ingin selamat dari luka seperti yang dulu kupikul sendirian. Ini bukan soal masa lalu. Ini soal siapa kita hari ini, dan siapa yang kita pilih untuk jadi esok hari. Tepuk tangan bergemuruh. Banyak yang berdiri. Beberapa bahkan menangis. Aku menerima penghargaan Women of Strength Award 2025, dan pada malam itu juga, suamiku Arvino memberi kejutan dengan pengumuman mengejutkan di depan seluruh hadirin. Saya telah mendaftarkan yayasan atas nama istri saya, Yayasan Vea Arvino, yang akan menyediakan perlindungan hukum, pelatihan kerja, dan rumah aman bagi perempuan korban kekerasan domestik. Yayasan ini akan dibiayai sepenuhnya oleh keluarga besar kami. Teriakan haru dan tepuk tangan meledak. Aku menahan air mata. Aku tahu hidup yang dulu nyaris hancur itu, kini bukan hanya telah pulih, tapi berkembang menjadi kekuatan yang menyentuh ribuan jiwa. Di ujung malam, Revan duduk sendiri di kamarnya, menatap layar ponsel. Ia membuka profil Instagramku yang telah memiliki 4,7 juta pengikut. Ia melihat foto-foto kebahagiaanku, anakku Aksara yang kini sekolah di Singapura, dan foto-foto rumah baruku di Tokyo yang baru saja kami beli. Lalu ia menemukan salah satu foto. Aku berdiri di atas landasan pacu, mengenakan blazer putih, memandang jet pribadi yang akan membawaku menghadiri forum bisnis internasional. Captionnya sederhana. Dulu kalian suruh aku pergi. Sekarang, biarkan aku terbang. Air mata Revan jatuh. Ia mengutuk dirinya sendiri, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena tahu, dalam semua hidupnya,
ia tak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan kedua. Langit Jakarta sore itu gelap, bukan karena hujan, tapi karena awan beban yang tak terlihat menggantung di atas kepala seseorang yang kini berdiri di depan gerbang rumah besar bergaya Jepang di kawasan elit Senayan. Revan. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan bajunya tak lagi menunjukkan kemewahan yang pernah menjadi kebanggaannya. Di tangan kanannya tergenggam sebuah map berwarna hitam berisi surat. Surat yang entah berapa kali ia tulis dan robek, tulis dan ulangi lagi hanya untuk sampai pada momen ini. Ia memandangi rumah itu. Rumah yang dulu pernah hanya jadi hayalan masa depan bersama Fea, tapi kini menjadi kenyataan yang tak akan pernah bisa ia singgahi. Revan menekan bel. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada jawaban. Kamera CCTV di atas gerbang bergerak mengikuti pergerakannya. Lalu terdengar suara dari speaker. Silakan sampaikan keperluan Anda. Tuan rumah sedang tidak menerima tamu. Suaranya bukan suara Fea, tapi asisten rumah tangga. Revan menengadah, menatap kamera. Suaranya terdengar bergetar, nyaris seperti seseorang yang baru belajar merendah setelah sekian lama menyembah kesombongan. Tolong sampaikan ke Bu Fea. Ini penting. Saya ingin minta maaf. Saya sadar saya sudah hancurkan hidupnya dulu. Tapi saya juga sudah kehilangan segalanya. Saya hanya ingin bicara sebentar saja. 5 menit saja. Di luar pun tak apa. Diam. Hening. Kemudian, suara langkah kaki. Pintu gerbang terbuka perlahan. Tapi bukan Fea yang muncul. Arvino. Dengan setelan jas biru laut elegan, senyumnya tipis tapi mengandung tegas yang menusuk. Di belakangnya, tampak 2 orang pengawal berbadan besar berdiri tegap. Arvino menatap Revan sejenak, lalu menurunkan kacamata hitamnya dan berbicara dengan suara yang tenang tapi menusuk seperti belati. Fea tidak akan pernah kembali ke masa lalu, Pak Revan. Dia terlalu berharga untuk mengizinkan dirinya diganggu oleh seseorang yang dulu membuangnya seperti sampah. Dia tidak dendam, tapi dia juga tidak sudi memberikan 5 menit pun pada orang yang bahkan tak layak melihat matanya. Revan menunduk. Nafasnya berat. Tangannya gemetar saat mencoba menyodorkan surat itu. Kalau begitu, tolong, ini surat saya. Mungkin dia bisa baca saat senggang. Arvino menatap surat itu. Ia mengambilnya, melihat sekilas, lalu, tanpa ekspresi, mengembalikannya ke tangan Revan. Fea sudah membaca semua surat permintaan maaf itu dalam hidupnya. Setiap luka, setiap air mata, setiap malam saat dia bicara pada perutnya sendiri karena tidak ada yang mau mendengarkan, itu sudah jadi surat paling panjang dan paling menyakitkan yang pernah dia baca. Maaf Anda? Sudah basi bahkan sebelum Anda sadar Anda salah. Revan terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak tahu harus memulai dari mana. Bibirnya bergetar. Lalu akhirnya ia mengucapkan 3 kata yang seharusnya ia ucapkan bertahun-tahun lalu, tapi kini terdengar seperti bisikan kosong dalam dunia yang sudah menutup pintunya. Aku minta maaf. Arvino menatapnya dalam-dalam. Kalau Anda benar-benar ingin berubah, jangan datang ke sini lagi. Buktikan itu dengan tidak lagi menyakiti perempuan manapun di hidup Anda. Tapi untuk Fea, dia sudah jauh lebih tinggi untuk sekadar melihat ke bawah. Pintu gerbang menutup perlahan, dan Revan hanya berdiri di situ. Diam. Terlalu sunyi bahkan untuk menangis. Sementara itu, di dalam rumah, Fea sedang duduk di taman belakang, mengenakan gaun santai, membacakan buku cerita kepada Aksara yang tertawa kecil di pangkuannya. Ia tahu Revan datang. CCTV dan notifikasi rumah canggih milik suaminya sudah memberitahukan semuanya. Tapi ia memilih tidak keluar. Kenapa? Karena hatinya sudah selesai. Ia tidak membenci, tidak juga mencaci. Tapi hatinya sudah selesai memberi kesempatan untuk orang yang tidak menghargai cinta saat ia memberikan seluruh dunianya. Di luar sana,
Mayang kini menjadi sorotan karena rekening banknya diblokir atas dugaan keterlibatan dalam penggelapan dana yayasan fiktif yang ia dirikan bersama salah satu relasi suaminya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan hak asuh anaknya dari pernikahan dengan Revan, karena pengadilan menilai lingkungan tempat tinggalnya tidak layak secara psikologis bagi tumbuh kembang anak. Mayang pernah menjadi lambang, istri baru idaman. Kini ia menjadi headline media sebagai istri kedua yang berakhir di meja hijau dan terdepak dari sosialita. Dan Bu Adinda terbaring di rumah sakit, sendirian. Tak ada satupun keluarga yang menjenguknya. Asisten rumah tangga pun sudah lama pergi karena tak sanggup menghadapi amarah dan paranoia Bu Adinda yang kini mulai mengalami gangguan ingatan ringan. Dalam kamar rumah sakit itu, hanya ada satu suara yang terus ia gumamkan pelan seperti mantra penuh sesal. "Fea, maafin ibu. Fea, jangan tinggalkan ibu." Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya suara detak jam dinding dan desiran alat infus. Fea. Ia kini sedang mempersiapkan peluncuran yayasan keduanya di Tokyo. Dalam sesi wawancara TV, pewawancara bertanya, "Apa Anda akan memaafkan masa lalu Anda?" Fea tersenyum. Matanya teduh. "Saya tidak membenci masa lalu. Saya hanya tidak ingin tinggal di sana lagi. Maaf. Sudah lama saya berikan. Tapi kepercayaan? Itu tidak bisa dibeli dengan air mata di gerbang rumah saya." Langit di atas Swiss sore itu berwarna biru pekat dengan semburat jingga yang menari di ujung cakrawala. Di tengah lanskap pegunungan Alpen yang berselimut salju abadi, sebuah panggung raksasa berdiri di tengah forum internasional bergengsi, Global Women Leadership Summit. Bendera dari 97 negara berkibar di kiri kanan aula terbuka yang elegan. Kamera internasional tertuju ke satu titik. Pembicara utama hari itu, seorang perempuan dari Asia Tenggara yang namanya kini menjadi simbol pemulihan, kemenangan, dan inspirasi, Fea Amanda Prameswari Hutama. Lantunan musik lembut mengiringi langkah Fea saat menaiki podium. Gaun panjang putih gading menyapu lantai. Rambutnya diikat sederhana, namun aura karismatiknya menyapu seisi ruangan seperti badai musim semi. Di sampingnya berdiri sang suami, Arvino, dengan senyum tenang dan penuh hormat. Di pangkuan Arvino, Aksara tertidur pulas dengan boneka kecil di tangannya. Kamera menyorot mereka sejenak sebelum beralih kembali pada Fea. Fea berdiri di depan mikrofon. Ruangan hening. Semua mata menatap. Napas tertahan. Dan Fea mulai bicara. "Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai seseorang yang tidak pernah terluka, tapi sebagai seseorang yang pernah hancur dan memilih untuk bangkit." Suara Fea tenang, dalam, menyentuh. "Saya pernah dihina di depan teman-teman lama saya, oleh seseorang yang dulu bersumpah di hadapan Tuhan untuk melindungi saya. Saya pernah dianggap beban, pernah dimaki karena tidak bisa memberi keturunan, pernah ditinggal demi seseorang yang lebih muda, lebih cantik, lebih segar menurut standar patriarki yang menyakitkan. Tapi hari itu, saya tidak membalas dengan teriakan. Saya membalas dengan ketenangan. Saya datang dengan cinta. Dengan keberanian untuk menunjukkan bahwa martabat perempuan tidak ditentukan oleh laki-laki yang memilih meninggalkan, tapi oleh bagaimana kita berdiri saat dunia mencoba menjatuhkan." Tepuk tangan mulai terdengar. Jet pribadi yang menjemput saya waktu itu bukan lambang kekayaan. Itu adalah simbol dari bagaimana kita bisa mengemudikan hidup kita sendiri, meninggalkan masa lalu yang ingin menahan kita di tanah, dan terbang tinggi menuju masa depan yang hanya kita sendiri yang bisa tentukan. Tepuk tangan makin riuh. Kamera menyorot wajah para delegasi yang mulai meneteskan air mata. "Saya memaafkan mereka semua. Mantan suami saya, ibu mertuanya, istri barunya, bahkan orang-orang yang pernah tertawa saat saya dijatuhkan. Karena saat saya memaafkan, saya bebas. Dan saya tahu, mereka hanya akan tinggal di satu tempat, masa lalu. Sementara saya terus terbang." Air mata mengalir dari banyak mata di ruangan itu. Arvino berdiri, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, lalu memberi tepuk tangan pertama yang paling keras. Sementara itu,
Di Indonesia, Revan duduk sendirian di kamar kontrakan kecilnya. Televisi menyala menayangkan pidato Fea secara langsung. Di depannya, sebungkus mie instan dan air putih dingin. Di balik matanya, hanya ada satu kalimat. Aku kehilangan permataku, dan aku layak menanggungnya. Mayang membuka akun media sosialnya. Semua komentar kini berbalik menghujatnya. Ia dinilai sebagai perempuan oportunis dan menjadi contoh kegagalan perempuan yang menggantungkan hidupnya pada penghancuran rumah tangga orang lain. Wajahnya menjadi meme, bahan olok-olok, bahkan dijadikan bahan kampanye "Stop Jadi Mayang" oleh komunitas perempuan cerdas Indonesia. Bu Adinda kini hanya bisa menatap langit-langit rumah sakit. Tidak ada yang menemuinya. Bahkan Revan pun sudah tidak pernah datang. Yang ada hanya suara rekaman YouTube dari pidato Fea yang diputarkan oleh perawat, entah disengaja atau tidak. Setiap Fea berkata, "Saya tidak dendam, tapi saya juga tidak kembali." Bu Adinda hanya bisa menangis pelan, menutup wajahnya dengan tangan keriput yang mulai gemetar. Dan Fea? Ia kembali ke belakang panggung, dipeluk oleh Arvino dan dicium lembut di kening. "Kamu luar biasa," bisik Arvino. Lalu mereka berjalan keluar menuju landasan pribadi. Jet pribadi mewah sudah menunggu. Kali ini bukan untuk pamer, tapi sebagai kendaraan menuju proyek sosial berikutnya, membangun pusat pemberdayaan perempuan di Afrika Timur. Sebelum masuk, Fea menatap langit. "Tuhan, terima kasih. Dulu aku dipaksa berjalan sendiri. Kini, aku punya sayap. Dan aku akan gunakan untuk menolong mereka yang masih merangkak dalam luka." Aksara bangun dari tidurnya, tersenyum pada ibunya. "Mama cantik hari ini." Fea menunduk dan mencium dahi anaknya. "Dan kamu adalah alasan Mama terbang setinggi ini." Jet mengangkat badan, meninggalkan landasan, meninggalkan masa lalu, meninggalkan luka, dan terbang tinggi. Lebih tinggi dari rasa sakit apapun yang pernah menahan langkahnya. Tam.